Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bergabung dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali
Saya akan melanjutkan bagaimana kunci rahasia dari kemenangan Daud. Dia seorang yang berani luar biasa, dia seorang yang sukses, dia orang yang berhasil. Tetapi di tengah-tengah kehidupan Daud juga tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari perjuangan, saudara. Kunci rahasianya di dalam Mazmur pasal 28 itu ayat 1 sampai dengan ayat 9. Itu dia berkata bahwa Tuhan adalah perisaiku. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan. Coba kita buka dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 28. 7 bagian A. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah tantangan yang hebat yang Daud hadapi, ternyata Daud tidak pernah gentar, Daud tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas, karena dia yakin tulisan dia itu luar biasa. Tuhan adalah bentengku dan perisaiku. Oleh karena itu aku percaya, oleh karena itu hatiku percaya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dunia yang kita jalani saat ini semakin mengerikan, saudara. Kenapa dikatakan semakin mengerikan? Karena serangan-serangan yang begitu hebat, fitnah dan lain sebagainya membuat kita takut, membuat kita cemas. Tetapi kita sebagai orang percaya dan kita yakin Kristus adalah pembela kita. Kita tidak perlu takut karena dia sanggup melindungi kita, karena itu dia adalah perisaiku. Perisai, jadi kalau Bapak Ibu lihat film, ya tentara dulu kerajaan sudah pasti dia pegang perisai. Setiap ada musuh benda itu luar biasa, jadi panah dan lain sebagainya akan ditangkal dengan perisai. Demikian juga di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemarin kita berbicara ya dari ayat dari Mazmur pasal 28 ini, saudara, ayat 1 sampai 9 itu berbicara beberapa hal yang penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Kemarin kita sudah berbicara bahwa Tuhan adalah perisai tak kalah kita mendapati serangan dari musuh. Ya, dia penangkal kita, saudara. Kalau gedung, kalau bangunan yang tinggi pasti ada penangkal petir. Supaya gedung itu tidak dihantam dengan petir. Demikian juga kita yakin kalau Tuhan adalah perisai, berarti dia akan menangkal serangan-serangan dari luar. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah perisai tak kalah kita mengalami goncangan dalam hati. Waduh, saudara, goncangan dalam hati. Saudara kasih Tuhan, ketika iblis tidak bisa menyerang kita dengan berbagai keadaan, ya dengan berbagai keadaan, saudara, maka dia akan coba menyerang kita di dalam hati. Coba saudara bayangkan Ayub, keadaan dia habis, harta habis, saudara, anak mati, sehat sakit, tapi dia mulai menyerang hati, saudara. Ketika istrinya berkata, kenapa sih engkau cari Tuhan? Itu berarti udah menyerang hati. Memang benar, saudara. Artinya ketika iblis tidak bisa menyerang kita dengan berbagai keadaan, maka dia akan mencoba menyerang kita dalam hati, saudara. Sehingga hati kita menjadi emosi, hati kita menjadi merasa kosong, hati kita merasa galau. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah perisai buat kita, maka ketika ada goncangan-goncangan bagaimanapun terjadi, iman kita akan semakin menunggukan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Nah, ini sudah kasih Tuhan. Jadi dia perisai kita ketika kita mengalami goncangan dalam hati.
Saudara, jangan terpancing dengan suasana emosi yang lepas kontrol. Hari-hari ini orang terbawa dengan emosi. Ya, disinggung sedikit marah, tersinggung dan lain sebagainya. Dan memang kenyataan seperti ini. Saudara, itu kita harus ingat iblis dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan. Oleh karena itu ketika kita yakin saudara, ketika hidup kita percaya bahwa Tuhan adalah perisai hidup kita, maka ketika musuh menyerang kita dengan cara apapun membuat kita tidak akan gentar sedikit pun. Justru saudara akan semakin menguatkan iman kita sehingga saudara tidak akan goyah. Dan inilah kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidupku, karena Dia akan melepaskan. Artinya tak kala kita akan mengalami goncangan hati, Tuhan akan melepaskan kuasanya untuk kita sehingga kita diberikan kemenangan demi kemenangan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Oleh karena itu jangan jalan hidup ini penuh dengan ketakutan, tapi jalan hidup ini penuh dengan ketenangan. Tuhan memberkati. Katakan dalam hatimu, Tuhan adalah perisai hatiku. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan setiap umat-Mu yang mengikuti acara renungan pagi ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang jadi ketakutan dalam hati mereka. Hamba tidak tahu apa yang jadi kecemasan. Tapi kami menyadari bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu kami hancurkan pekerjaan setan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan basuh hati kami supaya kami tetap enjoy bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.